warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Syahril Ramadan dengan NIM D11018029. Ya, pada video kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana sih budidaya kelapa sawit itu. Ya, adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pembinaan Pertanian. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang apa itu tanaman kelapa sawit. Lalu dari mana tanaman kelapa sawit ini berasal. Lalu langsung masuk ke cara budidayanya. Cara budidaya kelapa sawit ini terdiri dari syarat tumbuh kelapa sawit, lalu bibit unggul, lalu pola tanam dan jarak tanam, lalu waktu yang tepat untuk ditanam, lalu yang kelima yaitu ke pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini dibagi atas 3 proses. Yang pertama itu penyulaman dan penyarangan, yang kedua yaitu penyiangan, yang ketiga yaitu pemupukan. Nah, setelah masuk ke pemeliharaan, kita langsung masuk ke hama dan penyakit. Setelah hama dan penyakit, kita masuk ke panen. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih tanaman kelapa sawit itu? Ya, tanaman kelapa sawit atau dengan nama latin Elaes adalah genus dari Araceaceae yang memiliki 2 spesies yang disebut sebagai kelapa sawit. Nah, tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersil dalam produk minyak sawit. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dari mana sih tanaman kelapa sawit ini berasal? Ya, tanaman kelapa sawit ini berasal dari negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah yang memiliki iklim tropis. Ya, kita langsung masuk ke cara budidaya. Yang mana cara budidaya yang pertama yaitu cara tumbuh kelapa sawit. Nah, cara tumbuh kelapa sawit ini memiliki pH tanah 4,0 sampai 6,5. Memiliki tanah yang subur, memiliki tanah yang gembur, dan memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menggunakan bibit unggul. Ciri-ciri bibit unggul yang pertama yaitu tunas berwarna putih. Jika tunas berwarna kecoklatan bahkan kehitaman, maka bibit sawit tersebut bukan bibit unggul. Lalu yang kedua, daun melebar. Yang ketiga, tempurung berwarna hitam. Yang keempat, kondisi akar. Nah, kondisi akar memiliki panjang 2-3 cm. Keadaan akar terlihat segar dan tidak kering. Ya, yang kelima yaitu kondisi batang bibit sawit. Kondisi batang bibit sawit yang baik untuk ditanam yaitu yang pendek dan gemuk, karena batangnya seperti ini lebih kuat. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit. Nah, pola tanam yang cocok untuk kelapa sawit yaitu pola tanam segitiga sama sisi. Merupakan pola tanam yang sangat ideal di areal datar. Untuk areal bergelombang ataupun areal pegunungan, perlu dilakukan violining untuk mempertahankan jumlah populasi per hektar dan tetap mempertahankan tingkat kesuburan tanah. Setelah itu kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu waktu tanam yang tepat. Nah, waktu tanam yang tepat untuk tanaman kelapa sawit yaitu jika umur bibit mencapai 10-12 bulan, sawit siap tanam dan lahan budidaya telah tersedia. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu penyulaman dan penjarangan, yang kedua yaitu penyiangan, yang ketiga adalah pemupukan. Nah, kita masuk ke proses yang pertama, yaitu penyulaman dan penjarangan. Nah, di penyulaman dan penjarangan ini, bibit tumbuh tidak normal, terkena penyakit, bahkan bisa saja mati. Maka harus disulam. Penyulaman dilakukan pada umur 10-14 bulan. Kita langsung masuk ke penyiangan. Penyiangan ini yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sawit. Penyiangan bisa dilakukan dengan cara penyemprotan dengan menggunakan pestisida sesuai dosis. Nah, kita langsung masuk ke proses yang ketiga, yaitu pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan cara menaburkan pupuk di sekitar batang. Pemupukan dilakukan sesuai dosis yang pas dengan standar operasional agar pertumbuhan kelapa sawit optimal. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaku budidaya kelapa sawit. Serangan hama penyakit dapat menyebabkan kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal, bahkan akan menyebabkan gagal panen. Adapun hama yang menyerang kelapa sawit, yang pertama yaitu ulat. Ulat ini ada 2 yang menyerang tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu ulat kantung dan ulat api. Ulat ini menyerang bagian daun. Tentu saja hal ini dapat
menurunkan produktivitas hingga 60%. Pengendalian dengan menyemprotkan insektisida atau dengan musuh alami, yaitu dengan menanam bunga pukul 8. Kita langsung masuk ke kumbang. Ini masih hama yang menyerang tanaman kelapa sawit. Kumbang yang menyerang tanaman kelapa sawit yaitu Oryctes rhinoceros. Kumbang ini menjadi hama pada saat fase dia menjadi larva. Nah, larva kumbang ini memakan daun muda sehingga menjadi bentuk segitiga. Hama kumbang ini menurunkan produksi tandan buah segar atau TBS hingga 69% di tahun pertama. Nah, pengendaliannya yaitu dengan menggunakan feromon. Ya, kita langsung masuk ke tikus. Tikus menyerang buah yang telah masak sehingga buah tersebut berlubang. Pengendaliannya dengan musuh alami, yaitu menggunakan burung hantu. Selesai dengan pembahasan tentang hama yang menyerang kelapa sawit, ya kita langsung masuk ke penyakit yang menyerang kelapa sawit. Yang pertama yaitu busuk akar. Penyakit ini disebabkan oleh cendawar yang menyebabkan akar membusuk. Jika akar tanaman membusuk, pertumbuhan tidak optimal. Untuk mencegah penyakit ini dengan menggunakan bibit unggul. Ya, penyakit yang kedua yaitu busuk pangkal batang atau Ganoderma. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Ganoderma. Penyakit ini menyerang pangkal batang tanaman sawit yang dapat membusuk dan lunak. Upaya pencegahannya yaitu dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa pelapukan kayu dan anakan kayu. Ya, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang ketujuh, yaitu panen. Panen kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masak 5,5 bulan. Setelah penyerbukan, buah sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan atau setara dengan 3 tahun. Namun, tidak semua kelapa sawit bisa dipanen secara bersamaan. Nah, buah sawit yang baik untuk dipanen yaitu terdapat 5-10 berondolan di piringan. Yang kedua, buah sawit baru berubah warna dari kuning menjadi orange. Yang ketiga, sebanyak 25% hingga 75% buah luar brondol. Nah, itu tadi pembahasan secara singkat tentang tumbuhan kelapa sawit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat tani. Jangan lupa tinggalkan like dan komen ya. Baiklah, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam pertanian.